perlu, tiap perlu, bukan ada, cukup kasep ya. Ada juga kalau nggak cukup stres. Tidak banyak perlu tidak kita banyak uang? Jawab. Perlu tidak banyak uang? Tidak perlu. Yang perlu itu cukup. Perlu untuk makan? Cukup. Perlu untuk berbagi makanan? Cukup. Perlu untuk anak sekolah? Cukup. Perlu untuk membiayai tetangga yang mau sekolah? Kagok perlu buat bikin sekolah? Cukup. Perlu buat umroh? Bayar haji? Beli rumah? Bukan banyak, cukup ya. Banyak juga kalau nggak cukup stres. Sepatu banyak tidak ada yang cukup, stres kan. Nah, hayatan thayyibah itu cukup Pak, dan qanna'ah, hatinya dibuat puas oleh Allah dengan apa yang ada. Karena ada orang yang sibuk memikirkan yang tidak ada, sibuk memikirkan rumah orang, sibuk bahkan menghitung untung yang belum ada. Rugi nih, kita harusnya untung 5 juta tapi cuman untung 3 juta. Kata siapa harus 5 juta? Kalau Allah mau ngasih 3 ya 3, yang belum ada jangan dianggap sudah pasti. Nah, orang-orang yang qanaah, puas saja, dikasih berapa saja oleh Allah, puas, bersyukur. Nanti besok bagaimana? Ya besok ada lagi takdirnya, tidak harus sama dengan hari ini. Tiap waktu kan ada takdir sendiri-sendiri. Kalau yakin ke Allah itu nyaman. Orang yang kurang ilmu agama berarti dia tidak tahu tentang ikhlas. Ikhlas itu hanya bisa kalau kita yakin ke Allah. Makin yakin kepada Allah makin ikhlas. Kurang yakin kurang ikhlas. Tidak yakin tidak ikhlas. Padahal ikhlas itu sumber kebahagiaan. Kan amal soleh itu niatnya ikhlas, amalnya ittiba kepada Rasul, benar. Jadi kalau kita kurang belajar ilmu mengenal Allah, ilmu tauhid, berarti kita tidak mengenal ikhlas. Sakit hati terus, gelisah terus. Orang yang kurang ikhlas, dia hanya berharap dari makhluk, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin diakui, ingin dicintai, ingin dibalas budi, dan itu sumber penderitaan. Kalau Bapak Ibu ingin tahu kenapa kita banyak galau, menderita, sakit hati, ya ini penyebabnya. Kita berharap ke makhluk, bukan berharap ke Allah. Sakit hati oleh istri, sakit hati oleh suami, sakit hati oleh orang tua, sakit hati oleh anak, sakit hati oleh tetangga, sakit hati oleh jamaah. Kenapa banyak sakit hati? Karena berharap dari orang tersebut. Kenapa kita berharap dari makhluk? Karena menganggap nikmat itu datang dari makhluk, makanya stres. Tapi orang yang yakin kepada Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah, nikmat apapun yang ada padamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergaul dengan makhluk, lakukan saja yang terbaik dan tidak berharap apapun kecuali kepada Allah. Silakan periksa hatinya ya. Kenapa di sini banyak luka? Kenapa di sini banyak perih? Kenapa di sini banyak tertekan? Pasti berharap ke makhluk, kepada selain Allah. Betul? Jawab dong, betul. Tapi saya tidak mengharapkan jawaban, nanti saya sakit hati ya. Saya lihat dari depan kepalanya gini-gini semua. Yang suami mikirin istri, pantas saya jengkel. Yang istri mikirin suami, pantas saya menderita ya. Bu, Ibu, mau bahagia? Mau bahagia? Jangan terlalu cintalah sama suami. Maaf ya Pak, suami-suami model ini, maaf ya Pak, nggak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiain istrinya,
Ini wajahnya juga wajah kurang bahagia, maaf ya Pak. Ngebahagiaan diri sendiri aja udah susah, gimana ngebahagiain istri dan anak? Benar? Kalau mau bahagia, udah berharap dari Allah aja. Mana suami cuman makhluk, la haula wala quwata illa billah. Suami tidak bisa ngasih rezeki kecuali Allah yang ngasih.